Guys, perkenalkan nama saya Syazwa Aimi Zaira dan kalian bisa panggil aku Sasa. Di konten kali ini saya mau ceritakan pengalaman dari pembuatan visa pertama kali kami untuk ke Cina dan juga pertama kali sampai ke Cina. Ini kisah kami. Jadi, pertama-tama kami buat visa secara online terlebih dahulu. Pendaftaran itu dilakuin di sekolah kita, SMA Negeri 16 Medan, dan ada 8 orang yang mau pergi. Lalu setelah itu kami janjian besoknya bakal pergi bareng lagi untuk buat visanya secara fisik. Kami pergi menggunakan bus. Setelah itu kami nunggu bus itu udah nunggu dari jam 7, ada macet atau segalanya. Kami juga cek di aplikasi kalau busnya itu bakal datang 1 jam lagi. Dan gak datang-datang dari perkiraan 1 jam malah jadinya lebih. Dan akhirnya kami nunggu 5 jam. Lalu setelah itu akhirnya kami dapat bus dan juga sampai ke tengah kota. Setelah kami naik bus, kami jalan kaki lagi untuk sampai ke tujuan karena busnya nggak pas depan atau nggak terlalu dekat lah sama pengurusan visa ke China. Kami jalan-jalan bentar dan beberapa kali juga sempat untuk belanja makanan dan setelah itu akhirnya kita sampai dan lagi menaiki lift. Kayaknya lupa sih saya nama tempatnya apa. Kita lihat wajah-wajah yang sudah capek ini ya berjalan. Di sini kita pergi ke atas nanya-nanya ini di mana. Setelah itu setelah kami pulang ini hujan ya guys ya. Lalu setelah pulang mengurus visa, lagi menunggu visa ya. Saya juga siap-siap untuk packing baju untuk pergi ke sana persiapan. Lalu sampailah di waktu berpergian. Dan di bandara kami pertama transit ke Malaysia. Lalu ini pertama kali naik pesawat dan pertama kalinya juga ke luar negeri. Di sini di Malaysia dan harus nunggu 9-10 jam setelah transit dan kami harus pergi ke Terminal 2 seingat saya. Hai guys, guys. We capek. You know capek? Setelah itu sampai ke terminal selanjutnya, kita pesawat kedua kalinya, tujuan ke Changsha, China. Ini perjalanan sampai 6 jam lebih dari Malaysia ke China. Dan di Changsha, kita sampai di airportnya, yaitu Changsha Huahua International Airport. Dan kami juga diantar dengan bus dari kampus. Dan ini khusus untuk kami doang ya, waktu itu cuman orang Indo doang. Di sini terlihat wajah capek, lihat wajah-wajah kami capek-capek betul, astagfirullah. Gak boleh kayak gitu. Ini masa lampau yang terkenang ya guys ya. Dan lalu kita lihat ya beberapa landscape dari keindahan China secara tidak langsung. Changsha ini dekat dengan Laos, Thailand, dan negara yang dekat dari mereka. Makanya budaya, baju, dan beberapa budaya dari Cina di daerah saya kuliah itu mirip seperti Thailand. Jadi kalau bagian Cina hampir dekat dengan India, itu budaya dan baju adatnya juga mirip. Selama di perjalanan ke kampus, saya ngerasa di mana saya jauh dari rumah dan pertama kalinya nggak ada orang tua secara fisik ya di sisi saya. Di Cina jarang banget di daerah saya, Changsha, itu rumah-rumah yang satu rumah satu tanah, nggak segedung gede ini tuh jarang banget. Skip malamnya ini kita jelajahin kampus tipis-tipis karena kita kan buta map ya. Habis makan malam, oh ya kita makan malam dikasih kupon gratis guys untuk makan 4 hari lah dan porsinya itu nggak masuk akal, satu orang dapat satu. Dan ini kita lihat ada namanya tempat jual makanan, sebelah kanannya itu asrama laki-laki. Dan inilah penampakan kampus selama malam hari bersama kakak kelas. Jadi kami jalan-jalan keluar dari kampus sebentar untuk membeli beberapa peralatan yang dibutuhkan. Dengan Kamisel dan Ko Albert, kita jalan bareng. Banyak yang jualan-jualan makanan seperti di Indonesia juga. Di mana-mana ada makanan, tapi nggak semuanya bisa kita makan. Itu tantangannya juga. Lalu ini kita turun ya guys ya, turun ke bawah, nyebrang
Oh, lomba mereka tuh. Oke, ini kita nyebrang ke seberang dari bawah tanah. Dan di sini kita ketemu sayang dan cinta kita yang menyelamatkan musim panas kita waktu itu. Yaitu Mixu Chiana. Sinilah kami berbelanja beberapa keperluan seperti sabun, sikat gigi, dan yap, itu kisah singkat. Dan ini semua video yang saya punya dari berangkat sampai ke China. Jadi semoga pengalaman yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mungkin kalau kalian mau tanya-tanya beberapa mungkin bisa saya jawab ya, karena waktu itu saya dibantu sama Suryono dan teman-teman lainnya. Kita semua saling bantu, makanya kita berhasil sampai ke negeri tirai bambu. Terima kasih atas semua yang telah menonton dan juga waktu yang kalian sisihkan untuk menonton video saya. Terima kasih atas supportnya. Selamat.